Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online anak sekolah minggu di KPA. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar anak kami semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya siapkan Alkitab, alat tulis dan persembahannya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPH, yes. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kakak Lisa dan Kak Ica. Nah, sebelum itu kakak mau tanya dong sama adik-adik, udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah pada minum susu? Siapkan Alkitab? Udah siapin alat tulisnya dan bukunya, persembahan, dan yang paling penting apa Kak Ica? Hati. Nah, sebelum kita angkat lagu pujian, Kakak Lisa undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam-salam. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam-salam. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ligima tibu doa uro, tiup mana adong diho, anso ulang adong na membuat tukumi. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na manoktong robi sa lolod ni lolod na. Terima kasih ma dawanan nami tuho. Dibayan dijagaon ho dohami di bagasan taon parhuriaon na dung salpuin. Asini rohamu do na paberkaskon hami tu bagasan taon belia na baruon. Hami ida di bagasan na sa taon ni denggan ni basam. Buas doho mengalian balita na denggani tu hami. Anso mardame jana marasonangan hami. Ditambahi hodo bilangan ni akan na persaya. Akan na burju mangoloi hatam. Di pardugoy hodo akan na persaya. Dot akan na kosong. Akan na memberitahon hasangapanmu di tonga-tongan ni parlagutan. Nasuhay tongan hami do sude denggan ni basamu nasa taon. Siang minggu tu minggu, siang bulan tu bulan, lopus sadaryo. Dibayani
Hami puji maguarmu, jana hami pasangap maho. Saya gomgomi, jana pasu-pasu maparlagutanmu. Tambai ma ganop ari bahat ni akan apur saya. Namar kolong ni roha diho. Saya pararat maharajaanmu di sandok tanahon. Saya jagaun parlagutanmu. Anso ulang tulus tahi ni parjahat na mangambat harat ni harajaanmu. Saya ulang luas parlagutan mi disusai sanga dipabile. Jagahon maakanan ni kulditmu. Lopos borkas tu hamuluan. Saya jagahon mga sude na posomu na manjamitahon barita na dinggan. Saya das-das ma akaparbigu dot halak na sa korsaya. Anso dot halahi pasangap kon guarna. Saya jagahon jana parbadiay ma parlagutanmu. Lopus rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Tabegema to nani debata. Naparjolo audo Tuhan Jehovah debatamu. Ulang mardebata naleban ho di balikku. Napaduahon ulang manggana-ganay sanga manirupe na datola. Bope na digijang ni langit, bope na ditoru ni tanaon, nada jadi sombonmu sudenay. Napatuluhon, ulang dokon guan ni Tuhan debatamu, muda suada dalamna. Dibain di uhumi dibatado halak naman dokon guan niya, muda suada dalamna. Napapatkon, ingot ma hari Sabat. Anso di parbadiay ho ari. Ono mari manulotmu na markarejo, barang ahape bainonmu. Tapi ari papituhon, ima ari Sabat ni Tuhan debatamu. Nada jadi ho markarejo dina sadari. Bope anakmu, bope borumu, bope nakosomu halak lahi, bope nakosomu dadagoro, bope pahan-pahananmu, bope halak na mardagang di hutang. Dibayan di bagasan onong mari do ditoppa di bata, langit do, tano do, laut do, isina sudina. Asa maradian ma iya di ari papituhoni. Harani i, di pasu-pasu, asa di parbadiay di batama, ari sabati. Napalimahon, akon patundo ho dinaturasmu. Ansulolot ho mangolu, di tano na nilehen ni Tuhan di batamu diho. Napaunapkon, ulam ho mamunujol na. Napapituhon, ulam ho markarusuan. Napasalapatkon, ulam ho manako. Napasambilatkon, ulam ho margabus mangalo donganmu. Napasapuluhon, ulam ipol rohamu di bagas ni donganmu. Ulang ipol rohamu di dadaboru ni donganmu. Bope dinaposona halak lahi, bope dinaposona dadaboru, bope di lombuna, bope di hazaranna, bope di barang dia hohasni donganmu. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan video hafalan dari adik-adik semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia.
bersama teman-teman ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Dadah. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 3 ayat 27. Inilah bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau sendiri mampu melakukannya. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita tertulis dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Salam Ibu Guru. Shalom Bapak Guru. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Tertulis dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia tadi video dari adik semuanya. Kami Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, ingat
Salam anak-anak ibu. Kembali kita bertemu di pagi hari ini, Minggu 28 November 2021. Pada saat ini kita telah memasuki Advent pertama. Anak-anak ibu, firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini, sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang terkenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Buat kasih setia, perlindungan, pertolongan-Mu. Hingga kami kembali boleh mengadakan ibadah kami Tuhan. Walaupun pada saat ini kami masih ibadah lewat ibadah online ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang setia mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Berkati hati dan pikirannya, biar mereka benar-benar mau mengikuti ibadah dengan baik dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hamba juga memohon pertolongan Roh Kudus-Mu menolong sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Sudah siap semua Alkitabnya? Ibu percaya semuanya sudah mempersiapkan dirinya. Yang anak-anak, ibu yang masih kecil, yang belum pintar membaca, ibu percaya dia sudah duduk manis dan akan mendengarkan ibu dan kakak-kakaknya membaca ya. Ya, dan yang besar harus ikut ibu membaca. Sudah siap semuanya? Kita mulai? Ya, kita mulai Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak ibu, tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Nubuatan. Jadi tujuan
firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Pertama, apa itu pengertian nubuat? Yang kedua, menyebutkan isi nubuat Nabi Mika. Yang ketiga, menyatakan keinginan sikap kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah anak-anak ibu mengerti apa yang dimaksud dengan nubuat? Nubuatan adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan seorang nabi atau beberapa orang nabi. Jadi sesuatu peristiwa yang akan terjadi udah dinyatakan lebih dahulu dan pasti akan terjadi, karena yang menyampaikan nubuat itu yaitu Allah itu sendiri kepada para nabi, dan ada juga beberapa orang nabi. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang mendapat nubuatan, orang yang diberikan Tuhan nubuatan, diakuilah dia sebagai nabi. Anak-anak ibu, sekarang kita berarti tadi sudah ngerti apa itu nubuat, peristiwa yang akan terjadi. Biasanya disampaikan melalui nabi, menyatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sudah dinyatakan terlebih dahulu, padahal nanti kejadian sekarang nubuatan itu disampaikan kepada Nabi Mika. Ya, jadi nubuatan yang kita firman Tuhan hari ini, nubuat itu disampaikan Tuhan kepada Nabi Mika. Ya, apa isi nubuatannya? Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Hai Betlehem Efrata, dari sana akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa nubuat ini disampaikan kepada Nabi Mika? Nah, begini ceritanya. Anak-anak ibu, bangsa Israel sudah mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nabi Israel atau pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat pemerintahan di kerajaan Israel sudah mulai semena-mena. Ya, sudah mulai dia sebagai pemimpin yang tidak berhikmat, pemimpin yang tidak bijaksana, rakyat menjadi menderita. Jadi timbullah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi itu semuanya terjadi karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka, sehingga rakyat menderita, ya, yang saling menindas, yang miskin semakin tertindas, keadilan tidak ada lagi. Mereka tidak lagi fokus beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan
sudah melihat bagaimana sebenarnya keadaan bangsa Israel. Ya, jadi rakyat-rakyat yang menderita, umat-umat Tuhan yang tertindas, mereka mengharapkan seorang raja yang adil, raja yang berbijaksana, karena mereka rasanya sudah tidak kuat lagi mengalami penderitaan yang terjadi pada saat itu. Mereka merindukan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, yang peduli pada penderitaan rakyatnya. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat apa yang terjadi pada saat itu kepada bangsa Israel. Lalu dipilihlah Mika, seorang nabi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi pada saat itu sebenarnya Mika juga menyampaikan bagaimana Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi Mika nabi. Nabi itu penyambung lidah Allah. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Mika. Sehingga Nabi Mika akan menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu aku akan membiarkan mereka sampai waktunya. Perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalikan mereka di dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Akan lahir, jadi nubuatnya tadi peristiwa yang belum terjadi kan, tapi sudah disampaikan melalui Nabi Mika, akan lahir seorang raja yang adil, yang benar, yang membawa damai sejahtera. Ya, jadi peristiwa yang disampaikan dahulu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, anak-anak ibu, Tuhan mengabulkan doa-doa bangsa Israel. Mereka mendatangkan Raja Mesias, penyelamat. Nah, di mana tadi dilahirkan? Hai Betlehem, engkau yang terkecil di kota-kota Yehuda. Nah, ya, akan lahir seorang raja di mana? Di Betlehem. Betlehem itu katanya kota yang terkecil. Ya, sepertinya gak ada apa-apanya Betlehem itu, anak-anak ibu. Kayaknya Betlehem itu gak dipedulikan, gak dianggap. Tetapi
dia menjadi besar namanya, menjadi terkenal karena apa nubuatannya? Mesias, Raja Penyelamat lahir di mana? Di kota Betlehem. Hai kota Betlehem, kota yang terkecil katanya. Nah, hai anak-anak ibu yang masih kecil, yang masih sekolah minggu. Bagaimana tadi katanya Betlehem menjadi besar. Jadi anak-anak ibu juga nantinya bisa menjadi orang-orang yang besar. Maksudnya gimana? Badannya aja besar. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang apa tadi? Menjadi berkat. Menjadi apa? Minggu kemarin firman Tuhan kita, garam dan terang dunia. Jadi aku kecil, aku nggak ada apa-apa. Dari firman Tuhan hari ini kita juga bisa mengambil kebaikannya. Betlehem, kota yang terkecil menjadi besar. Anak-anak ibu yang masih kecil-kecil ini juga akan menjadi orang-orang yang besar, yang senantiasa menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jadi di sanalah akan lahir seorang Raja Mesias, Sang Penyelamat. Itulah janji Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nah, sebentar lagi kita sudah memasuki Advent pertama hari ini anak-anak ibu ya, minggu ini ya, sampai Advent keempat. Dan kita juga peristiwa yang lalu terbuktilah pada saat ini kita merasakannya. Mesias Raja Penyelamat itu sudah lahir di Betlehem. Dan kita juga akan merayakan kelahirannya, yaitu di perayaan Natal di tanggal 25 Desember ya. Kita akan, Tuhan memenuhi janjinya. Nubuatan itu akan terbukti dan lahirlah Raja Penyelamat, Raja Damai Sejahtera, yaitu Yesus Kristus yang memberikan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang tadinya katanya menderita. Dia adil, dia bijaksana, dia baik, dia pengasihan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyambut Natal? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut nubuatan tadi yang telah terbukti? Bagaimana sikap kita menyambut Raja Damai? Natal mengingatkan kita akan hari kelahiran dan kedatangan Raja Mesias yang telah dijanjikan. Natal berarti Yesus datang membawa berita sukacita kepada kita. Yesus menolong kita dalam penderitaan, duka dan kesedihan serta masalah kita yang kita hadapi. Jadi bagaimana kita dengan hati yang penuh sukacita menjadi anak-anak yang bagaimana tadi? Anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, anak-anak yang selalu patuh kepada orang tuanya, anak-anak yang menyayangi papa mamanya, menyayangi temannya, menyayangi saudara-saudaranya, anak-anak yang rajin beribadah. Itulah
itulah buktinya kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kita menjadi anak-anak terang karena sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang terberkati. Lewat kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, marilah kita sambut Raja Damai, Mesias yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita semuanya. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Ibu percaya anak-anak ibu boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pertolongan-Mu, buat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menyambut Natal kami ini ya Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami percayakan tiap-tiap keluarga, anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPA, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, yang setia mengikuti ibadah online pada saat ini ya Tuhan, berkati kehidupan anak-anak kami, berkati studinya. Sebentar lagi anak-anak kami akan mengikuti ujian semester 1 Tuhan, berkati mereka di dalam belajarnya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam sekolahnya. Berkati para orang tua lewat kesehatan mereka ya Tuhan, lewat pekerjaan mereka, lewat segala usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga masing-masing ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada di tiap-tiap keluarga anak-anak kami dimanapun berada pada saat ini. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu GKPA Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, berikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami menjadi lebih, Tuhan mampukan lagi, lebih luar biasa lagi melayani Engkau ya Tuhan. Semangat yang daripada Engkau tetap menyala-nyala bagi kami guru-guru sekolah minggu, sehingga semuanya ya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan kita tertulis di Lukas 1 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat lagu pujian kita katakan, di son adong kubuan Tuhan. Barbas
anso di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di benua gijam, odo hararuan ni sude silen lehen na dinggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat mas yan na nilehen mi tu hami, gabi haul nami tuho. Sejagit mai gabi uap na huskus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon, ansuhai pergunaon haulon lapatin bulkon hajaanmu, di tonga-tonga ni parlagutanmu, dohot di Portibio. Sayukap ma rohanami mara kita hite tonding. Anso murhami tanda silen mi tu hami. Anso muringgas hami mandokon terima kasih tuho. Mara kita hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita di tangian alea manami. Alea manami na di benua gijam. Pinarbadia ma luarmu. Roma harajaanmu, tulus marohamu, songon di bono ginjang, songon di muse di tanoon. Lehen madihami panon nami genep ari sadarion. Sesama dosa nami songon hami manisa dosa di dungan nami, namar dosa di hami. Ulang pemasuk hami tu bagasan pendugaan, tapi palua mahami sian pangagui. Dibayan hodo na puna harajaan, dohot hagugon, dohot dia sangapan salolot ni lolot na. Amin. Mulak mahamud bagasan dame, tajagit ma pasu-pasu siang Tuhan. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jana asi marohana midahita. Diadopkon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jana di pasaur madamena tu tondit tabe. Amin. Bapa, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini sudah harus selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tetap yakin jikalau kasih Tuhan akan ada sepanjang masa selama kita hidup, asal kita selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Baiklah anak-anak, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.